Shalom bagi para pemirsa Hope Channel Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kesaksian mengenai doa penyembuhan yang saya alami belum lama ini. Di mana penyakit yang saya derita ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu saya mengalami rasa kurang nyaman di bahu kanan saya. Karena merasa kurang nyaman, pada saat itu saya hanya pergi untuk melalui pengobatan tradisional. Jadi saat itu saya hanya diurut, dan memang pasca selesai diurut, kondisi itu membaik, tapi tidak lama kemudian terulang kembali, sakit kembali. Akhirnya saya memutuskan untuk konsultasi ke dokter spesialis. Tetapi karena menurut peraturan di perusahaan saya, sebelum ke dokter spesialis, saya harus ke klinik provider tempat saya bekerja. Pada saat saya di klinik provider tersebut, saya menceritakan keluhan yang ada di bahu kanan saya. Terus dokter tersebut menyarankan saya untuk cek darah, periksa lab. Dari hasil periksa lab, ternyata memang hasilnya bagus. Kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus, asam urat saya bagus. Kemudian dokter tersebut menjalankan tes fisik saya dengan cara menggenggam, memegang kertas, dan hal-hal yang melatih pergerakan tangan saya. Ternyata semuanya itu bagus. Setelah dari dokter provider tempat saya bekerja, akhirnya dokter tersebut mengirim saya ke dokter spesialis di rumah sakit, di sebuah rumah sakit. Akhirnya saya dirujuk ke sana untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sesampainya di rumah sakit tersebut, akhirnya saya ketemu dokter spesialis bedah saraf. Pada saat saya sampai di sana, dokter tersebut juga melakukan hal yang sama, melakukan tes pergerakan tangan saya, otot-otot tangan saya, dan ternyata memang tidak ada masalah dalam pergerakan tangan, kekuatan tangan saya, juga itu tidak ada masalah. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk ronsen. Setelah saya ronsen, diketahuilah hasilnya kalau ternyata saraf kanan leher kanan saya ini mengalami penyempitan. Terus akhirnya dokter memberi saran untuk sementara ini Bapak harus menjalani fisioterapi dulu. Fisioterapi dan dibarengi dengan konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Saya melakukan fisioterapi itu sampai berapa? 6 atau 5 paket. Satu paket itu ada 4 step yang saya harus lakukan. Jadi selama 4 kali 5 ya selama 24 kali saya melakukan itu, dengan ditambah konsumsi obat-obatan ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Memang sebelumnya dokter sudah menginformasikan ke saya kalau fisioterapi ini tidak berhasil, jalan terakhirnya adalah operasi. Nah, mendengar kata operasi itu, saya
menjadi takut karena menurut berita yang saya dengar kalau seseorang sampai melakukan bedah syaraf atau apalagi syaraf terjepit akan berakibat fatal atau hal-hal yang tidak membuat orang itu menjadi lebih baik lagi. Karena mendengar kata operasi tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk, aduh, lebih baik saya berhenti saja untuk konsultasi ke dokter. Tetapi lambat laun, 2 tahun belakangan, kondisi bahu saya semakin parah. Jadi sakitnya juga semakin tidak nyaman untuk buat pergerakan tangan, dan juga ujung jempol dengan ibu telunjuk ini sudah kesemutan. Jadi saat saya mengendarai kendaraan belum lama sudah terasa tidak nyaman dan jempol ibu jari saya dengan telunjuk saya ini kesemutan. Karena semakin tidak nyaman, akhirnya saya kembali ke dokter yang lain dengan asumsi saya berharap dokter tersebut mempunyai option lain selain operasi. Ternyata ya terus akhirnya saya ke dokter dengan rumah sakit yang berbeda. Setelah saya konsultasikan juga dengan dokter tersebut, dokter tersebut mengatakan ya tidak ada jalan lain Pak selain operasi, karena Bapak sudah melakukan beberapa langkah-langkah fisioterapi yang memang itu sebetulnya langkah yang dianjurkan atau yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi saraf tersebut. Kemudian awalnya saya ke dokter tersebut hanya konsultasi aja untuk meminta pendapat pengobatan selanjutnya itu seperti apa. Tapi karena dokter tersebut memberi jawaban yang demikian, akhirnya saya jadi bimbang. Nah, dalam kebimbangan itu saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk saya, apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan kondisi fisik saya ini. Terus akhirnya saya tanya lagi ke dokternya, Dok, langkah apa Dok kalau yang harus saya lakukan, misalnya saya harus menjalani operasi? Langkah pertama ya Bapak untuk memastikan kondisi syaraf tersebut, Bapak harus melakukan MRI. Baiklah kalau gitu. Setelah MRI, ternyata di MRI tersebut memang kondisi syaraf saya itu terlihat jelas kondisinya. Jadi kanal saraf saya itu harusnya bulat, ini sudah pipih. Jadi saraf saya otomatis terjepit yang membuat ketidaknyamanan di bahu kanan dengan sampai kebas di jari-jari saya ini. Di kanal nomor 3 dan kanal nomor 5 itu terjadi penyempitan. Terus akhirnya dokter memberitahu kepada saya, ini Pak hasilnya begini, terus bagaimana tindak selanjutnya. Kalau memang Bapak mau melakukan tindak operasi, maka saya jadwalkan lusa saya akan melakukan tindak operasi. Nah, dalam kebimbangan itu pun saya berdoa kembali, Tuhan, tolong bantu saya untuk mengambil keputusan yang benar. Apakah jalan ini yang memang harus saya lakukan atau memang ada cara lain? Nah, dalam pergumulan itu akhirnya Tuhan membisikkan ke dalam hati saya, ambil yang terbaik untuk kehidupan yang selanjutnya, tahap berlanjut selanjutnya. Sudah, akhirnya saya memutuskan untuk tindak operasi, dan akhirnya saya melakukan tindakan operasi, di mana tindakan operasi itu berjalan selama 3,5 jam, yang membuat saya juga agak khawatir. Tetapi memang sebelum masuk ruang operasi pun
ada 2 pendeta yang mendoakan saya sebelum masuk tindakan operasi dan setelah di ruang persiapan operasi. Dan akhirnya operasi tersebut juga berjalan dengan baik, berjalan lancar, dengan kondisi pemulihan saya yang cukup cepat. Nah, dokter itu pun cukup kaget melihat pemulihan fisik saya, karena pasca operasi saya tidak mengalami kelainan-kelainan apapun yang dapat mengganggu ataupun yang dapat merusak organ-organ yang lain. Jadi pasca operasi itu memang betul-betul berjalan dengan baik. Ini adalah berkat doa yang disampaikan oleh para pendeta kami, juga saudara-saudara kami yang lain yang mendoakan saya dalam saya menjalani operasi tersebut. Sehingga saat ini kondisi saya sudah kembali normal, tidak ada rasa kebas, tidak ada rasa pegal, sehingga saya dapat beraktivitas kembali dengan baik. Mungkin itu yang menjadi kesaksian saya, dan memang itulah kuasa doa yang bila kita sampaikan dengan iman, dengan keyakinan kita yang kuat, maka doa tersebut akan terkabul berkat Tuhan yang memberikan jawaban. Mungkin itu kesaksian yang saya sampaikan. Terima kasih.